I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Zivana. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang supervisi akademik. Pertama dimulai dari pengertian. Jadi supervisi akademik berasal dari dua kata. Yang pertama supervisi, lalu yang kedua ada akademik. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang artinya supervisionnya artinya pengawasan. Lalu yang kedua ada akademik. Akademik berasal dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, akademik, lalu yang kedua ada bahasa Latin, akademia, yang berarti kumpulan orang-orang yang terpelajar. Jadi jika digabungkan, supervisi akademik adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, usaha melalui pembinaan, motivasi, dan pengarahan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik ini. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup supervisi akademik. Jadi ruang lingkup supervisi akademik itu yang pertama ada pelaksanaan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Lalu yang kedua persiapan, pelaksanaan, dan pembelajaran oleh guru. Yang ketiga pencapaian standar kompetensi lulusan, kompetensi proses, standar isi, dan pelaksanaan penerapan. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari supervisi akademik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memastikan penerapan kurikulum. Yang ketiga, menilai dan mengawasi penilaian. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan siswa individu. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video terkait penerapan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya dan juga rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruang rapat ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat berserta salam pada Tuhan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan rapat, yaitu rapat supervisi akademik. Tujuannya apa? Untuk membahas kegiatan pembelajaran, apakah sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Baik, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi di dalam RPP, RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP khususnya kurikulum 2013 yang kita gunakannya, itu yang pertama kali dibuat itu adalah kompetensi inti atau disingkat dengan KI. KI ini mencakup 3 ranah pembelajaran, ada ranah kognitif atau ranah pengetahuan, ranah afektif atau berhubungan dengan sikap, dan juga ranah psikomotorik atau yang berhubungan dengan keterampilan. Setelah Bapak dan Ibu guru membuat KI atau kompetensi inti, kalian juga harus membuat kompetensi dasar atau biasanya itu disingkat dengan KD. KD ini apa sih? Kompetensi dasar itu merupakan suatu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Kalau peserta didik kita itu mendapatkan kegiatan pembelajaran dari kita. Lalu setelah ditentukan KI dan juga KD, harus membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa saja sih yang ingin dicapai, lalu materi ini dapat dicapainya mau bagaimana dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajarannya ini harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Lalu guru harus membuat langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya itu ada 3, ada melakukan kegiatan pendahuluan, di mana guru itu menyuruh peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum dimulai
Ya, jadi itu merupakan suatu permasalahan ya yang sedang terjadi di sekolah kita ini ya, terkait penerapan pendekatan saintifik tersebut. Karena ada beberapa peserta didik kita yang memang malu atau misalnya salah menjawab atau mereka tidak percaya diri untuk menjawab gitu kan, sehingga penerapan pendekatan saintifik ini agak terganggu. Nah, mungkin solusi yang bisa saya berikan itu guru, maksudnya Ibu Anissa selaku guru itu bisa memberikan suatu ganjaran gitu kepada peserta didik. Kayak misalnya kalau misalnya kalian ingin bertanya, memberikan pertanyaan, kalian akan edukasi nilai tambahan seperti itu. Atau bagi kalian yang tidak mengajukan pertanyaan akan edukasi nilainya berkurang atau minus nilai seperti itu. Jadi sehingga para peserta didik itu termotivasi gitu untuk bertanya. Itu sih solusi yang bisa saya berikan. Baik, ini cukup ya rapat kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan membahas seperti apa pembuatan RPP. Untuk pertemuan selanjutnya diharapkan Bapak Ibu guru nanti menghadap saya kembali untuk mengumpulkan RPP-nya masing-masingnya. Pada waktu konsultasi itu ada baik, mohon dipersiapkan dengan baik. Sekian rapat kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu dan sama-sama. Jadi ini Bu, sesuai dengan kesepakatan rapat kita yang kemarin, di mana bahwasannya Ibu meminta untuk para guru membuat RPP. Pada hari ini saya akan mengirimkan RPP saya. Mohon koreksi ya Bu. Oh iya. Saya lihat terlebih dahulu ya. Jadi ini kan di kompetensi inti ya, yang nomor 1 kan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan Ibu Selvi kan udah jelas sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Jadi kompetensi intinya dipertegas saja, tidak perlu ajaran agama yang dianutnya, langsung saja menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Karena kalau yang dianutnya sudah pasti peserta didik yang Ibu Selvi ajarkan sudah pasti Islam kan, karena kita juga kan MTS negeri, jadi nggak mungkin bakal agama Kristen atau agama Hindu seperti itu. Jadi langsung dispesifikasikan saja bahwasanya menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Itu ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya, metode pembelajarannya sudah bagus. Nah, di sini nih Bu, di media dan sumber belajar. Di sini Ibu sumber belajarnya langsung buku paket semua, buku-buku semua ya Bu ya. Akan tetapi karena Ibu mengajar tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, alangkah lebih baiknya sumber pertama dan yang paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis seperti itu. Jadi harus mengutamakan Al-Quran dan hadis terlebih dahulu ya Bu, baru literatur yang lainnya seperti buku atau melalui internet dan lain sebagainya. Untuk selebihnya RPP yang Ibu buat sudah bagus. Mungkin itu saja koreksian dari saya, mohon diperbaiki. Oke, selamat bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih ya Bu, nanti saya akan memperbaiki RPP saya. Saya mohon pamit dulu diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, silakan Bu. Maaf Bu, dari waktunya sebentar. Izin mengumpulkan ini mereka hasil rapat kemarin untuk mengumpulkan di APP. Mohon koreksi. Terima kasih ya Pak Habib. Saya lihat terlebih dahulu ya Pak RPP dari Bapak. Oke, jadi ini ya Pak Habib. Kalau boleh saya kasih saran di alat belajar ini kan Pak Habib mau pakai laptop dan juga printout. Kalau bisa ditambahkan memakai proyektor untuk Pak Habib. Jadi pembelajarannya tidak terlalu membosankan. Nah, lalu
Ya baik, Ibu Nisa. Jadi yang pertama, ini penulisannya jangan standar kompetensi ya, tapi ditulisnya kompetensi individu. Nah, lalu setelah itu oh iya, di sini Ibu Anissa tidak mencantumkan media pembelajaran apa yang digunakan, lalu sumber belajarnya dari mana. Kalau bisa dalam RPP itu dicantumkan ya Bu ya, media yang digunakan apa, terus sumber belajarnya apa gitu. Oke. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pembelajarannya Ibu. Akan tetapi Ibu nulis nulis judul langkah-langkahnya itu malah di bagian akhir setelah tabelnya dicantumkan gitu. Jadi kan kalau misalnya diletakkan di sini kan agak aneh ya Ibu Anissa. Jadi kalau bisa tulisan ini Ibu Anissa pindah sebelum Ibu Anissa membuat tabel gitu. Jadi biar untuk di RPP-nya bahwasanya lembar ini adalah lembar langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Ya, untuk selebihnya sudah cukup baik RPP dari Ibu Anissa. Mungkin itu saja koreksian dari saya. Mungkin langsung bisa Ibu Anissa perbaiki ya koreksian dari saya. Ibu, terima kasih. Saya akan memulai RPP saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas topik tentang iman kepada Allah. Meskipun mereka mengalami kerusakan secara teknis, kita tetap dapat mempelajari konsep ini melalui diskusi dan penjelasan lisan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Artinya, setiap manusia wajib mempercayainya walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Jadi siang hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti Ibu bakal minta kalian semua buat maju ke depan. Nah, sekarang boleh kalian semua maju ke depan? Oke, Bu. Kamu ngapain Bu? Kita mau belajar sambil bermain. Jadi kalian dari dunia rapi, dari Bu. jangan pegang-pegangan, dari Bu jauh ya Bu. belajar lagi ya. Nah, Hafid, Ya Bu. ya nggak apa-apa. Ketiga terus nanti kita tentunya kita dulu kita akan belajar tentang kelompok-kelompok Khulafaur ya. Nah, jadi Ibu akan bagi siapa yang mau menjadi Abu Bakar Siddiq. Saya Bu. Ya saya. Saya Bu. Hafif aja ya. Hafif menjadi Abu Bakar Siddiq, kemudian Feby Sivana menjadi Umar bin Khattab, dan juga Nisa menjadi Usman bin Affan. Oke Bu. Nah, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini adalah mata pelajaran fikih, yaitu tentang sholat wajib. Jadi sholat wajib itu memiliki banyak sekali manfaat. Selain mendapatkan pahala, sholat juga membantu kita menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita melakukan kebesaran Allah dan menghilangkan stres serta kegelisahan dalam hati. Ada juga tata cara sholat wajib. Yang pertama itu ada berwudu, yaitu atau bersuci ya. Nah, antara lain yaitu membasuh kedua telapak tangan, berkumur, membasuh wajah dan sebagainya. Yang kedua itu ada niat, yang ketiga itu ada berdiri di tempat yang terbaik yaitu menghadap kiblat. Yang keempat adalah takbiratul ihram,
beliau sujud, yang pertama ada duduk di antara dua sujud, nah setelah itu ada tasyahud, dan setelah itu ada salam. Nah, jadi itulah ya tata cara sholat wajib dalam Islam. Nah, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan antara tata cara sholat antara dalam Islam. Jadi disarankan untuk mengikuti tata cara yang sesuai dengan manhaj yang Ya, baik Ibu Selvi. Jadi kan pada minggu lalu Ibu Selvi sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Sekarang saya akan mencoba untuk mengevaluasi. Ya, baik. Kemarin kan Ibu Selvi mengajarkan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Lalu teknik pembelajaran yang Ibu pakai itu adalah salah satunya role play. Nah, kemarin saya lihat metode belajar ini ternyata memakan waktu yang cukup lama, sehingga waktu pembelajarannya itu melebihi batas alokasi jam pelajaran yang sudah ditentukan. Jadi kesannya molor. Jadi pembelajarannya tidak tuntas. Itu kan ya Bu ya. Lalu selain itu juga memang metode pembelajaran role play ini memang seru ya Bu ya, dan menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif. Nah, mungkin karena keseruan kelas Ibu kemarin sehingga suaranya itu mengganggu kelas yang sebelah seperti itu Bu. Sehingga suasana kelasnya itu kurang kondusif. Jadi mungkin sekian Bu evaluasi dari saya. Mohon untuk bisa dijadikan perbaikan ke depannya lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Baik, Bapak Afif. Kemarin Bapak Afif sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya di minggu lalu, yaitu materi tentang iman kepada Allah. Di sini saya ingin mencoba untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Nah, jadi di RPP-nya kemarin kan alat belajar yang digunakan itu salah satunya memakai proyektor ya Pak Afif ya. Akan tetapi kemarin pada saat pembelajaran ternyata proyektornya mengalami masalah sehingga tidak bisa menampilkan PowerPoint yang sudah Bapak Afif siapkan. Nah, karena proyektornya bermasalah, itu kan membutuhkan waktu yang lama juga ya Pak ya untuk memperbaikinya, sehingga waktu pembelajarannya itu molor, tidak tepat waktu gitu. Dan itu adalah salah satu kendala yang harus Bapak Afif inisiatif lagi untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi ke depannya. Mungkin Bapak Afif bisa melakukan survei tempat terlebih dahulu, bisa dicoba terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, dicek dulu proyektornya kira-kira hidup atau tidak, ada kendala atau tidak, dan lain sebagainya, sehingga kendala kemarin tidak terjadi lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin cukup itu aja Bapak Afif evaluasi dari saya. Semoga bisa terjadi perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu atas koreksinya. Saya undur diri. Assalamualaikum. Baik Ibu Anissa, jadi kan pertemuan yang lalu minggu lalu Ibu Anissa sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari kelas Ibu. Evaluasi dari saya adalah kan kemarin materi yang Ibu ajarkan kan tentang tata cara sholat wajib. Nah, akan tetapi kemarin Ibu Anissa menggunakan metode ceramah. Nah, kemarin saya lihat ada beberapa anak-anak yang merasa bosan gitu dengan metode ceramah ini. Apalagi dia tentang tata cara sholat. Kan harusnya Ibu Anissa mempraktekkan seperti apa sih tata cara sholat yang baik dan benar itu, sehingga sholat kita itu diterima, sehingga sholat kita itu sah gitu kan bacaan. Kalau misalnya Ibu Anissa seperti kemarin memakai metode ceramah, itu kurang
lancar, akan tetapi permasalahannya ada beberapa anak yang kontribusinya kurang di dalam kelompok tersebut, sehingga hanya beberapa kelompok anak saja yang terlihat dominan dalam kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan. Ada beberapa anak yang masih pasif. Jadi ibu harus lebih membuat metode pembelajaran yang membuat mereka itu berpartisipasi aktif gitu, jadi tidak pasif. Dan metode diskusinya ini juga menurut saya berdampak besar juga dalam pembelajaran yang ibu lakukan, sehingga mereka itu bisa saling bertukar pikiran. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Sebenarnya saya mohon maaf, mungkin untuk kedepannya Ibu Anissa bisa lebih baik lagi dalam mengajar ya Bu ya. Terima kasih, saya akan membagi lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, itulah tadi video terkait supervisi akademik yang dapat kelompok 1 tampilkan. Kurang dan lebihnya kelompok 1 mohon maaf, dan kepada Allah kelompok 1 mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.